Reza, Awaza. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar lillahil Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun alladzina radu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun, haitsu qala tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Jangan dilihat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Wa huwa yawmut tasbih wa yawmut tahmid wa yawmut tahmid wa yawmut ta'bid. Fasabbihu rabbakum wa 'azzimuhu wa tubu ilaihi wastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Amma ba'd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini, tidak ada satu kata yang pantas untuk kita ucapkan selain alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya yang telah Ia limpahkan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha dan akan dilanjutkan dengan udhiyah. Kita semua dikumpulkan oleh Allah di pagi yang cerah ini dalam kondisi yang berbahagia, dalam kondisi yang damai, yang tentram, semata-mata untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari Idul Adha ini kita kembali membuka lembaran sejarah, lembaran ribuan tahun yang lalu, di mana kita mengenal kembali peristiwa kehidupan tiga orang yang sangat agung, yang sangat Allah muliakan. Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Ibunda Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana dari peristiwa ini sangat berdampak kepada peradaban manusia. Dari peristiwa inilah kita sekarang berkumpul di sini untuk melaksanakan berbagai ibadah yang telah Allah syariatkan, dari sholat Idul Adha dan melaksanakan menyembelih hewan kurban. Yang mana keempat manusia yang agung ini dahulu mereka telah menempuh perjalanan yang jauhnya sekiranya 2000 km dari negeri Syam yang sekarang adalah Palestina, Yordania, dan yang sekitarnya, menuju Makkah Al-Mukarramah, yang mana dahulu Makkah ini adalah tanah yang tandus, tanah yang gersang, tidak ada tumbuhannya, tidak ada orang yang tinggal di sana. Maka kita bisa bayangkan mereka memulai kehidupan di tempat yang tidak ada siapa-siapa dan tanpa apa-apa. Namun sekarang tempat itu telah didatangi oleh jutaan umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengenang peristiwa ini
bukanlah hanya sebatas sebuah rutinitas yang kita lakukan setiap tahunnya tanpa makna, tetapi kita mengingat peristiwa ini semata-mata sebagai pengingat diri kita akan pentingnya arti sebuah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibunda Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, di mana di dalam pengorbanan ini terjadi pergolakan antara hati dengan logika, pengorbanan yang di luar akal nalar manusia. Bagaimana mungkin seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anaknya? Akal sehat mana yang membenarkan hal tersebut? Hati mana yang setuju dengan hal tersebut? Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, inni aro fil manami anni adbahuka fanzur ma tara." Ya bunayya, panggilan saya, wahai anakku sayang, sesungguhnya ayah tadi malam bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah ini awalnya ragu-ragu, tetapi setelah 3 kali bermimpi akan hal ini, akhirnya beliau yakin bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim pun menghiraukan segala apa yang menghalangi dari melaksanakan perintah itu. Akalnya menolak, dia hiraukan. Hatinya menolak, ia hiraukan. Karena selama itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun konsekuensinya, maka itu harus dilakukan. Beliau tunduk, patuh, tanpa mempertanyakan, tanpa keberatan dengan hal tersebut. Kemudian apa respon Nabi Ismail alaihissalam? Beliau merespon, "Ya abati, if'al ma tu'maru, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas shabirin." Wahai ayahku, kerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sabar terhadap perintah itu. Maka dari sini Nabi Ismail alaihissalam juga tidak menunjukkan keberatan sedikit pun, tidak menunjukkan bantahan sedikit pun. Dengan penuh kesadaran, dengan setulus hati, selama ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus patuh, harus tunduk, walaupun sampai mengorbankan diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun memberitahukan kepada istrinya Ibunda Hajar. Maka kita pun bertanya, kira-kira seperti apa reaksinya Ibunda Hajar, seorang ibu yang telah menanti-nanti kelahiran sang buah hati, yang telah berjuang sepenuh hati, bermunajat setiap malam, menunggu kehadiran sang buah hati, dan akan dikabari bahwa buah hatinya akan disembelih oleh ayahnya sendiri.
Kira-kira gimana reaksinya Ibunda Hajar? Maka mungkin kalau kita mengira reaksi normal, maka mungkin akan berkata seperti ini, apa kamu sudah gila? Anak kita yang kita sangat bersyukur telah mendapatkannya, mau kita sembelih sendiri. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak pernah tercatat di tinta emas sejarah. Yang tercatat adalah Ibunda Hajar betul-betul ridho setulus hati dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hatinya tidak tersakiti? Apakah pikirannya tidak berkecamuk? Jelas, karena Ibunda Hajar juga seorang manusia biasa, ibu-ibu seperti pada umumnya. Tetapi itulah namanya puncak pemahaman. Bukan sekedar ketaatan biasa, tetapi sudah sampai pada puncak pemahaman tentang arti kehidupan dan arti pengabdian. Selama apapun yang Allah perintahkan, maka akan dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Namun pada akhirnya Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih dan digantikan dengan seekor domba, yang mana inilah yang telah menjadi syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita semua, yang insya Allah akan kita laksanakan nanti. Dan ternyata perintah itu adalah sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Ibunda Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran besarnya, bahwasannya yang namanya ibadah, maka penggerak utamanya, spirit utamanya adalah iman, adalah ketundukan, tanpa mempertimbangkan makna, tanpa mempertimbangkan logika, maksud dan tujuan dari ibadah tersebut. Walaupun memang namanya ibadah pasti memiliki maslahat, memiliki tujuan, memiliki hikmah, namun tidak semua hikmah itu bisa dipahami oleh akal kita. Sehingga yang namanya ibadah, sikap yang benar bagi seorang muslim adalah at-ta'abbud, kepatuhan murni, penghambaan murni, tanpa melihat kepada apa makna logikanya, apa tujuan logikanya. Lalu kalau begitu, apa dong gunanya akal? Bukannya akal adalah sesuatu yang sangat spesial bagi manusia, yang menjadikannya ia beda dari makhluk yang lain. Ternyata di sini ada perkataan yang menarik dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, al-aslu fil ibadah binisbati ilal mukallaf at-ta'abbud duna al-iltifat ilal ma'ani, wa aslul adat al-iltifat ilal ma'ani. Hukum asal sebuah ibadah, hukum asal di dalam ibadah bagi seseorang yang telah mukallaf, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, adalah at-ta'abbud, kepatuhan murni, penghambaan murni, tanpa melihat kepada makna ibadah tersebut.
tujuan ibadah tersebut. Sedangkan hukum asal adat perbuatan selain ibadah di antara manusia itulah baru harus menggunakan melihat kepada makna dan tujuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran dari peristiwa yang agung ini, mencontohi apa yang telah dicontohkan oleh ketiga manusia yang agung ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, bahwasannya yang namanya ibadah, yang namanya perintah Allah, maka walaupun kita belum mengetahui hikmahnya, tujuannya, kita harus patuh, murni patuh untuk melaksanakannya, tanpa mempertanyakan, tanpa mempertimbangkan maslahat dan yang sebagainya. Demikian khutbah Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabirah, walhamdulillahi katsirah, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita tutup khutbah Idul Adha pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhanakallahumma inna zalamna nafsana zulman katsiran faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Gaza wa fi kulli makanin wa zaman. Rabbana Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.